Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya ke Mas Ciko dulu nih. Mas Ciko, kalau Anda sendiri melihat Gibran maju sebagai cawapres, ini lebih kepada memang untuk merepresentasikan anak muda atau ini adalah dinasti Jokowi? Ini jelas seperti pandangan masyarakat pada umumnya yang saya yakin di atas 80 bahkan 90% akan mengatakan bahwa ini adalah pelanggengan dari sebuah dinasti. Karena representasi anak muda tentunya apalagi anak muda zaman sekarang tidak mungkin melalui hal-hal yang bersifat nepotisme. Itu sangat tidak disukai oleh generasi Z dan generasi milenial yang kita ketahui sekarang. Oke, jadi 80-90% Anda menilai ini adalah dinasti Jokowi. Mas Teddy gimana? Itu menurut saya. Ya nggak apa-apa kan, itu menurut orang lain kan. Tapi kalau Anda sendiri? Termasuk ini Mbak Puan juga kan sebenarnya mendukung. Jadi sebelum Pak Ganjar dengan Pak Mahfud kan ada rencana untuk Ganjar dengan Pak Gibran, dan Mbak Puan mengatakan tunggu putusan MK. Jadi ya masing-masing. Tapi kemudian kan tidak jadi. Apa yang Anda mau katakan itu? Ya artinya niatnya sudah ada gitu, ya. Terus ketika setelah berbeda, pernyataannya juga berbeda. Ya namanya juga pandangan ya. Jadi kita akan ke masing-masing saja. Oke. Mas Ciko, kalau ini dikatakan Mbak Puan juga sebelumnya menginginkan Gibran kok, jadi mendukung dinasti juga gimana? Putus ya. Bagaimana Mas Ciko? Terputus ya. Mas Ciko? Terputus ya. Oke. Iya. Sudah terdengar suara saya. Tadi Mas Teddy mengatakan bahwa toh Mbak Puan juga sebelumnya sempat memikirkan untuk menggandeng Gibran juga sebagai cawapres dari Pak Ganjar. Itu artinya kan juga Mbak Puan mendukung dinasti juga gimana? Enggak juga. Itu kan dalam event di mana ada doorstop interview dan ada pertanyaan dari wartawan, lalu Mbak Puan mengatakan, ya kita tunggu aja hasil MK. Dan itu kan ya sopan santun lah. Sopan santun yang di Mbak Puan kan kita ketahui sekarang ini sosoknya adalah sosok yang sopan, ketika melakukan interview juga sangat baik gitu ya, tidak mau menyinggung banyak pihak ya kan. Kita kan juga ingin menciptakan suasana kondusif dalam demokrasi, tapi saya yakin kalaupun waktu itu putusan MK turun, PDI Perjuangan saya rasa dan saya meyakini tidak akan melanggengkan itu. Buat kami itu tidak akan menambah juga kalau kita bicara elektabilitas. Jadi itu basa-basi saja begitu ya Mas Ciko ya? Saya rasa kalau mau melanggengkan dinasti tentunya yang paling cocok ya Mbak Puan sendiri dipaksakan maju, walaupun tidak perlu mengubah aturan negara ini kalau dia maju. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh kami. Nah itu adalah contoh yang jelas bahwa kami menolak segala sistem yang sifatnya begitu. Mas Ciko, ini kan Pak Hasto tadi sempat menyebutkan soal adanya nepotisme baru. Itu sebenarnya apa yang dia maksud, siapa yang dia singgung itu? Saya rasa kita semua tahu lah, kita ini kita pura-pura nggak tahu aja semua kayaknya. Saya rasa kalau kita begitu tahu Mas Ciko pertegas. Cara-cara yang dilakukan untuk meloloskan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, kita tahu adalah cara-cara yang sangat nepotis. Ya, beliau adalah anak dari seorang presiden aktif dan juga keponakan dari ketua institusi di mana aturan itu diubah di sana. Mas Teddy, Anda sendiri merasa ini adalah nepotisme baru? Ya enggak, jadi boleh-boleh saja ya Bang Ciko bicara apapun, tapi yang jelas bahwa PDIP dari awal juga setelah Puan gagal digandeng dengan Ganjar, akhirnya digandengkan dengan Mas Gibran. Bahkan pernyataan itu berkali-kali kita baca di media ya, silakan dicari bahwa PDIP sedang menunggu hasil dari putusan MK. Ya tafsirkan saja sendiri ya. Jadi kalau Mas Ciko berdalih ya, karena beliau kan bukan Puan Maharani dan beliau bukan petinggi di partai di PDIP. Tapi Mas Teddy begini, ini kan masyarakat mengurainya ya dari awal sampai kemudian Gibran akhirnya lolos dan kemudian maju sebagai bakal cawapres. Ini yang disebut dengan ada potensi atau ada kecenderungan terjadi nepotisme di situ, bahkan ada dilaporkan juga ke KPK. Nah, bagaimana menanggapi itu? Ya namanya itu kan orang boleh berpendapat ya Mbak ya.
Jadi kan kita bilang bahwa karena banyak yang mengatakan ini melanggar adab, etika, apalah segala macam ya. Kan makanya saya bilang itu kan hanya penafsiran-penafsiran yang tidak punya kekuatan hukum. Anda tidak merasa itu terjadi di sini begitu ya? Ya enggak, gini Mbak, begini. Saya mau coba jelaskan mengenai nepotisme ya yang tadi disampaikan oleh Pak Anies. Kalau bicara nepotisme dari sisi PDIP udah selesai. Karena PDIP sendiri pun waktu itu mendukung nepotisme ya kan dengan versi mereka. Nah, saya akan bicara mengenai Pak Anies nih. Pak Anies itu adalah kan tadi pagi dia mengatakan soal nepotisme ya. Begitu ya, Mbak ya? Oke. Jadi Anies itu adalah produk nepotisme juga. Kenapa Anda mengatakan begitu? Ya, karena gini, ketika beliau dekat dengan Pak Jokowi dan karena berteman dengan Pak Jokowi dan akhirnya Pak Jokowi memberikan ya beliau jabatan sebagai menteri saat itu. Oke. Bukan karena kemampuannya, karena kedekatannya. Oke, tapi begini Mas Teddy, saya tidak ingin keluar ke sana, tapi saya ingin lebih kepada bahwa Mas Hasto tadi itu menyindir dengan keras juga soal nepotisme itu gitu loh. Anda sendiri tidak merasa bahwa ada nepotisme yang disebutkan itu? Enggak, coba bilang sama Pak Hasto, sampaikan nepotismenya dari mana. Uraikan nepotismenya, pelanggaran hukumnya di mana. Enggak bisa. Apalagi mereka memang dari awal sudah mendukung Gibran untuk disatukan dengan Pak Ganjar. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Jadi makanya saya bilang kalau bicara PDIP sudah case close karena mereka itu pendukung juga awalnya. Oke, baik. Jadi saya hanya mau menceritakan soal pandangan Anies. Itu yang saya bilang tadi. Anies kita tahan di sana dulu Mas Teddy ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya masih bersama dengan Ciko Hakim, juru bicara dari TPN, dan juga Teddy Gusnadi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, tadi disebutkan bahwa ya lontaran soal nepotisme bisa saja muncul tapi dibuktikan gitu. Kan tidak ada buktinya. Bagaimana Mas Ciko? Ya, Mas Ciko sepertinya masih di-mute ini. Kita ya buktinya nanti belakangan ya. Kayak saya mau narik garis ke belakang dulu karena tadi dikatakan oleh Bung Teddy bahwa soal PDI Perjuangan semua udah case close soal Gibran. Enggak, saya nggak setuju soal itu dan masyarakat juga tidak setuju karena kita tahu yang santer di publik nama-nama yang menjadi bakal calon wakil presiden dari Pak Ganjar bukan Gibran. Ya, walaupun ada kesebut bahwa oke, kita tunggu setelah hasil Mahkamah Konstitusi, tapi nama-nama yang santer nomor 1, 2, 3 bahkan 4 orang di atas itu tidak ada nama Gibran yang disebut. Nah, itu nomor 1. Yang kedua, nggak ada. Itu nggak ada. Kita tahu kan Pak Mahfud, Pak Sandi Uno, Bu Kofifa, ya kan, Pak Erick Thohir, itu yang nama-nama yang selalu diputar-putar di PDI Perjuangan maupun di publik. Sedangkan Mas Gibran ya karena ada pertanyaan dari wartawan apakah akan diterima kalau sudah lolos dari Mahkamah Konstitusi, kan itu aja. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara bukti itu nyata, faktanya ada bahwa yang bersangkutan adalah anak Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat. Satu, bahwa yang bersangkutan adalah keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana undang-undang itu yang sedang diuji di sana waktu itu. Nah, digugat oleh beberapa pihak, dan pihak-pihak itu kan termasuk partai yang sekarang mendukung pencawapresan Mas Gibran gitu. Nah, kita tahu artinya aturan itu memang dikejar bukan untuk sekedar untuk anak muda, tapi untuk anak muda yang spesifik siapa dia. Nah, itu dia. Nah, kita paham itu dan ini terlihat jelas kasat mata di publik. Jadi jangan lagi diputar-putar. Kalau kita mau bicara program dan gagasan ke depan, kami pun lebih suka begitu. Bahkan ini Anda membicarakan publik atau PDIP? Mencoba mengeles dari hal itu, kita nggak bisa loh. Kita bicara dengan apa? Kan saya nggak mau juga kalau saya bicara tapi publik tidak mendukung. Oke, Mas Teddy. Gagal jadi pembicaraan kita. Mas Teddy bagaimana? Ya biasalah, kalau mau ngeles itu selalu membawa nama rakyat, nama publik gitu ya. Makanya tadi pertanyaannya kan belum bisa harus dong, kita ini kan di politik ini kan untuk rakyat. Buat siapa lagi? Bukan buat keluarga, bukan buat juga partai kita sendiri. Kan politik untuk rakyat. Mas, kita tahan dulu Mas Ciko ya, kita kasih kesempatan Mas Teddy. Oke, jadi pertanyaan Mbak tadi itu belum dijawab sama Mas Ciko kan?
apa dasarnya, apa aturannya, apa pelanggarannya, kan nggak ada. Hmm. Jadi memang Loh, yang kita selalu disampaikan oleh Mas Ciko ini memang hanya hayalan-hayalan saja, karena memang faktanya Bahayalah. ketakutan akan Gibran yang memang secara publik begitu tinggi responnya bagi masyarakat. Itu aja sih, permainan ini hanya permainan ketakutan saja sebenarnya. Siapa yang takut dengan siapa? Bagaimana maksudnya itu? Ya lawan-lawannya Pak Prabowo dan Gibran. Aha. Kenapa Anda berpikir bahwa ada yang takut, apa yang membuat Karena tidak ada dasar hukumnya. Semuanya itu hanya halusinasi, ya. Sedangkan kalau kita bicara itu secara konstitusi, setiap orang, setiap warga negara berhak, ya. Artinya apa? Kalau mau membatasi, artinya, ya, Mas Ciko dan teman-teman itu mau membatasi hak seseorang yang di negeri ini gitu, ya. Oke. Kan itu. Ayo kita bicara aturan, harus ada dasar hukumnya. Oke, Mas Ciko. Jelas ya bahwa kalau kami bicara berdasarkan dasar hukum. Kalau Mas Ciko dan kawan-kawan itu bicara halusinasi, asumsi. Oke, Mas Ciko silakan Mas Ciko. Sebenarnya malas nanggepin, tapi ya udahlah, kita tanggepin. Dasar hukum kita bicara hukum dan aparat yang sekarang dikuasai oleh satu kekuasaan. Ya kan? Saya udah ulang-ulang saya sebut. Di Mahkamah Konstitusi kebetulan itu adalah pamannya, ya kan? Emang Kita lihat dissenting opinion, kita lihat ada nggak bolehnya Pak? Ada pasalnya soal konflik kepentingan. Itulah yang sedang diperiksa oleh Majelis Kehormatan yang dipimpin oleh Pak Jimli. Nah, itu yang sekarang lagi diperiksa. Kalau kita bicara dasar hukum, itu hukum. Tapi di atas hukum tentu adalah etika, ada moral berpolitik dan segala macam. Siapa yang bisa menentukan etika? Itu bukan halusinasi, itu bukan halusinasi. Loh, enggak dong. Etika itu universal. Etika itu universal. Adab itu universal. Seorang presiden mencalonkan anaknya sendiri di dalam kontestasi yang dia masih memimpin, ya nggak boleh dong secara etika. Itu yang diprotes. Nih, saya mau cerita Mbak, setelah selesai ya. Mas Teddy, jadi Mas Teddy kan ada beberapa hal ya, ada konflik kepentingan di dalamnya. Kemudian tahun 2015 ya, saya mau cerita ya. Ada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah nomor 8 tahun 2015 yang membatasi hak orang untuk menjadi kepala daerah, ya. Itu di situ ada pasal 7 kalau nggak salah, itu menyatakan kalau seseorang maju itu tidak boleh kalau seandainya bersaudara dengan petahana. Nah, oleh MK itu dibatalkan karena melanggar konstitusi. Saat itu ketua MK-nya Pak Arief Hidayat. Nah, kenapa saat itu tidak ada yang menyatakan MK itu mengambil untuk melanggengkan nepotisme? Kenapa nggak ada? Oke. Ya, karena memang itu dibolehkan. Ini konstitusi kita. Baik. Karena tidak dikhususkan untuk per orang. Itu yang jadi masalah. Saya setuju anak muda maju, kok saya punya anak-anak yang usia sangat muda dan berprestasi. Bapak-bapak, suatu hari saya ingin Mas Ciko, Mas Teddy, terima kasih atas pandangannya. Tentu kita juga akan menunggu bagaimana hasil putusan dari MK nanti terkait dengan hal ini. Tapi terima kasih atas pandangan Anda berdua, Mas Ciko dan juga Mas Teddy. Sehat selalu Bapak-bapak. Sampai jumpa lagi. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi 2 ledakan terjadi di jalur Gaza pada Sabtu pagi waktu setempat. Informasinya akan hadir